Halo teman-teman, rekan-rekan. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan studi kasus mengenai implementasi strategi pada Bank Jatim. Khususnya sebagai strategi ini tidak hanya untuk dirancang, tetapi juga dijalankan secara nyata di lapangan atau yang dikenal dengan strategi in action. Kita lihat dari kondisi sekarang, industri perbankan lagi mengalami perubahan yang sangat cukup cepat, terutama karena perkembangan teknologi digital. Nasabah sekarang maunya serba cepat, praktis, dan bisa diakses kapan saja. Di sisi lain, munculnya vintage dan bank digital juga bikin persaingan semakin ketat. Ini membuat bank konvensional, termasuk Bank Jatim, harus terus beradaptasi. Menariknya, meskipun digitalisasi meningkat, masih ada juga nasabah yang tetap membutuhkan layanan langsung di cabang. Jadi bank harus tetap menjadi penyeimbang antara teknologi dan pelayanan manusia. Untuk analisis strategi yang sudah saya lakukan, Bank Jatim sendiri punya 3 fokus strategi utama. Yang pertama, digital transformation, yaitu pengembangan mobile banking, internet banking, dan layanan digital lainnya. Yang kedua, customer relationship, yaitu menjaga hubungan baik dengan nasabah supaya tetap loyal. Dan yang ketiga, operational excellence, yaitu meningkatkan kualitas layanan di cabang, terutama bagian frontliner seperti teller dan customer service. Jadi bisa disimpulkan, Bank Jatim menggunakan teknologi atau menggabungkan teknologi dengan pendekatan human touch, dan juga digital banking. Untuk rencana implementasi, tujuan dari strategi ini cukup jelas, yaitu meningkatkan kepuasan nasabah, mengurangi antrian, meningkatkan penggunaan layanan digital, dan juga efisiensi operasional. Untuk mencapai itu, adanya beberapa langkah yang harus dilakukan. Pertama, membuat sistem feedback nasabah berbasis digital. Yang kedua, memberikan pelatihan kepada frontliner, terutama terkait komunikasi dan pelayanan. Yang ketiga, edukasi digital ke nasabah, supaya mereka terbiasa menggunakan aplikasi. Dan keempat, melakukan monitoring kerja harian di setiap cabang. Dari sisi sumber daya, tentu dilakukan yang melibatkan SDM, teknologi, dan biaya operasional, dan implementasi dilakukan terhadap selama kurang lebih 6 bulan. Untuk internal control system, agar strategi ini berjalan dengan baik, digunakan juga sistem pengendalian internal atau ICS. Ada 3 jenis kontrol. Yang pertama, preventive control, untuk mencegah kesalahan, misalnya SOP atau standar layanan. Yang kedua, detective control, untuk mendeteksi masalah seperti survei kepuasan nasabah dan monitoring harian. Dan yang ketiga, conservative control, yaitu perbaikan jika terjadi kesalahan seperti evaluasi dan pelatihan ulang. Dengan adanya ICS, strategi ini jadi lebih terkontrol dan tidak berjalan sembarangan. Untuk implementasi di lapangan, kalau di level operasional, strategi ini terlihat dari hal-hal sederhana, misalnya teller menawarkan mobile banking ke nasabah, customer service membantu edukasi penggunaan aplikasi, dan supervisor memantau kinerja harian. Artinya, keberhasilan strategi ini sangat bergantung pada pelaksanaan di lapangan, bukan hanya di atas kertas, maupun bagaimana kita untuk menanggapi problem-problem dari nasabah. Hambatan dan solusi. Tentu dalam pelaksanaan ada beberapa hambatan, misalnya masih ada nasabah yang belum terbiasa dengan teknologi, dan juga karyawan yang resistensi terhadap perubahan, dan keterbatasan infrastruktur. Mungkin solusinya adalah dengan edukasi bertahap, pemberian insentif ke karyawan, dan pengembangan sistem secara bertahap juga. Dampak dan evaluasi. Dampak yang cukup positif seperti meningkatkan kepuasan nasabah, efisiensi operasional,
berkurangnya antrian, dan meningkatkan penggunaan layanan digital. Untuk mengukur keberhasilan, digunakan indikator seperti CSAT, waktu pelayanan, jumlah transaksi digital, dan jumlah keseluruhan nasabah. Kesimpulan, menurut saya kesimpulannya, strategi itu yang kita lakukan cukup baik dan tetapi ini harus dijalankan secara konsisten di lapangan. Menurut saya Bank Jatim sudah berada di arah yang tepat, terutama dalam pengembangan digital dengan pelayanan langsung. Tetapi tantangan terbesarnya adalah di konsistensi implementasi, karena tidak semua karyawan dan nasabah siap dengan perubahan. Di sini peran frontliner sangat penting karena mereka langsung berinteraksi kepada nasabah dan dengan nasabah dan menentukan pengalaman pelanggan. Kedepannya, Bank Jatim perlu terus berinovasi supaya tetap kompetitif, terutama menghadapi digital bank yang untuk saat ini sudah berkembang. Mungkin itu saja solusi dan juga kesimpulannya saya lakukan. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.